Kadang kamu nggak sadar, tapi ada 3 dari 5 teman terdekatmu yang diam-diam menyimpan rasa cinta yang dalam kepadamu. Mereka tidak hanya sekadar menyukaimu, mereka memperebutkan hatimu dalam diam. Tarot ini akan membuka siapa yang menyimpan cinta, siapa yang takut kehilanganmu, dan siapa yang akan membuat langkah pertama. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema 3 dari 5 temanmu ada yang jatuh cinta secara dalam kepada kamu. Kamu diperebutkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Queen of Swords. Sebuah kartu yang membawa gambaran tentang ketegasan, kecerdasan, dan ketajaman emosional yang luar biasa, sebuah simbol yang menggambarkan sosok yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga mampu mengendalikan perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga mampu tampil tenang dan anggun di tengah situasi apapun. Dan dalam dunia tarot, ia bukan hanya sekadar lambang wanita yang bijaksana, tetapi juga representasi dari seseorang yang telah melalui banyak hal dan pengalaman dalam hidupnya. Memahami luka-luka yang pernah menghantui dan menyakitinya, belajar dari masa lalu yang penuh tantangan dan pelajaran, serta kini memilih untuk berdiri tegak dan kokoh dengan kepala dingin dan hati yang tertata rapi, penuh kedewasaan dan kebijaksanaan, serta mampu menyikapi segala hal dengan sikap yang penuh kewaspadaan dan ketenangan. Dan ketika kartu ini muncul sebagai representasi dirimu, ia berbicara banyak tentang siapa kamu sebenarnya. Sosok yang berpikir sebelum berbicara, yang tidak mudah terbawa arus emosi, dan tidak gampang tergoyahkan oleh godaan dan tekanan dari luar, serta yang memilih untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian melalui ketenangan dan sikap dewasa. Karena kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang benar dan penting dalam hidupmu, dan kamu tidak membiarkan dirimu terombang-ambing oleh keinginan sesaat, oleh bujukan luar yang mencoba mempengaruhi dan mengendalikan. Karena kamu sadar bahwa perasaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu abaikan begitu saja, tetapi kamu tempatkan pada ruang yang aman dan terjaga dalam dirimu. Karena kamu sadar, jika tidak dijaga dan dikendalikan dengan baik, perasaan bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya dan menyakitimu sendiri, bahkan secara tidak langsung. Kamu tegas bukan karena kamu tidak punya rasa, tetapi justru karena kamu sangat mengenal dan memahami dalamnya rasa itu, dan kamu memilih untuk mengelolanya dengan elegan dan penuh kedewasaan. Sehingga sikap inilah, tanpa kamu sadari, menjadi magnet luar biasa yang mampu menarik perhatian dan kekaguman dari orang-orang di sekitarmu. Dari 5 teman terdekatmu, 3 diantaranya secara mendalam merasa tertarik dan terpesona oleh kepribadianmu yang penuh kedalaman dan ketegasan itu. Mereka merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar kekaguman biasa. Mereka terpesona oleh cara kamu memandang hidup dengan pandangan yang jernih dan penuh kebijaksanaan, oleh kedewasaanmu dalam bersikap dan bertindak, dan oleh fakta bahwa kamu tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal remeh dan dangkal, yang seringkali menjadi sumber masalah dan konflik. Bagi mereka, kamu adalah pribadi langka. Seseorang yang memiliki prinsip yang teguh dan kokoh, tetapi tetap dapat bersikap lembut dan penuh perhatian. Jika diperlukan, seseorang yang tampak seperti benteng kokoh dan tak tergoyahkan, tetapi di balik semua itu tersembunyi taman rahasia yang penuh keindahan dan kedamaian. Tempat di mana rasa dan kehangatan hati bisa berkembang dan tumbuh. Dan semua sifat dan karakteristik itu menumbuhkan rasa yang tidak mereka sangka-sangka akan sebesar dan sedalam ini. Sebuah rasa yang membuat mereka merasa terhubung dan terpesona pada kedalaman dan kekuatan batin yang kamu miliki. Lanjut ke kartu Four of Pentacles, yang berbicara tentang rasa memiliki,
ketakutan kehilangan, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap sangat berharga dan penting dalam hidup. Sebuah rasa dan obsesi yang muncul dari pengalaman dan pelajaran hidup yang telah kamu jalani. Kartu ini muncul sebagai bayangan dari salah satu temanmu, mungkin yang telah mengenalmu paling lama, dan telah menjalani berbagai fase dalam hidup bersamamu, yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh lika-liku bersamamu, dari masa-masa sederhana dan penuh kebahagiaan hingga momen-momen penuh gejolak dan tantangan yang menguji kekuatan dan kesabaran mereka berdua. Dan dalam semua fase itu, perlahan tapi pasti, temanmu menyadari bahwa rasa yang dulu hanya sebatas kekaguman dan ketertarikan biasa, kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Sebuah rasa yang tidak lagi sebatas keinginan sesaat, melainkan sebuah keinginan yang tumbuh dari kedalaman hati dan jiwa. Sebuah rasa yang ingin dipertahankan dan dijaga sebaik mungkin, karena ia merasa bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh sembarangan hilang atau tergantikan. Namun rasa itu ia pendam dan simpan rapat-rapat, bukan karena kurang keberanian atau kepercayaan diri, tetapi karena adanya ketakutan yang sangat manusiawi dan alami. Ketakutan bahwa jika ia mengungkapkan perasaan itu secara terbuka, semuanya akan berubah dan mungkin menjadi berantakan. Hubungan yang selama ini terasa aman, nyaman, dan penuh tawa dan kebahagiaan, mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang canggung dan sulit. Bahkan bisa saja hubungan itu akan retak dan hancur. Maka, ia memilih diam dan menahan semua rasa itu. Lebih memilih merasakan dan menanggung rasa sakit, secara perlahan dari jarak dekat, daripada harus kehilanganmu sepenuhnya, karena keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang mungkin tidak akan mendapat sambutan yang sesuai dan seimbang. Dalam diamnya, ia terus berharap dan berdoa, mengamati dari kejauhan, dan merawat rasa itu seperti menjaga api kecil yang tetap menyala dalam relung hati. Meskipun ia sendiri tidak tahu apakah api itu akan tumbuh dan berkembang, atau justru akan padam dan menghilang perlahan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa ia lebih perhatian, lebih peduli, dan bahkan sedikit posesif terhadapmu. Dan itu bukan tanpa alasan. Karena ia sangat takut kehilangan dan merasa bahwa kamu adalah bagian dari dunianya yang tak ingin ia lepaskan dan biarkan pergi. Ia merasa bahwa menjaga dan mempertahankan kamu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang besar, meskipun ia sendiri tidak selalu mampu mengungkapkan perasaan dan keinginannya secara terbuka. Kemudian datanglah Queen of Wands, membawa aura hangat, kepercayaan diri yang tinggi, dan daya tarik yang memikat hati. Kartu ini, meski mencerminkan sebagian dirimu yang menawan secara alami dan penuh pesona, juga mencerminkan satu sosok temanmu yang sangat ekspresif dan terbuka, yang tidak takut menunjukkan siapa dirinya dan apa yang ia rasakan, serta penuh energi dan semangat dalam setiap langkah dan gerakannya. Ia penuh vitalitas dan optimisme, tidak pernah ragu untuk tampil percaya diri dan bersikap terbuka dalam berbagai kesempatan. Dan meskipun ia sering tampak santai dan tidak terlalu serius dalam pergaulan, sebenarnya ia menyimpan keinginan yang sangat kuat dan dalam. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar teman, ingin mendapatkan perhatian dan pengakuan yang lebih dari sekadar pujian dan kata-kata manis, dan ingin menciptakan momen-momen kedekatan emosional yang mendalam dan bermakna. Ia sering memberi kode, melempar pujian, atau menciptakan momen-momen kebersamaan yang penuh kehangatan dan kedekatan. Berharap suatu saat kamu akan menyadari bahwa semua gestur kecil dan sinyal yang ia kirimkan bukanlah tanpa makna dan tanpa harapan, tetapi sebagai cara untuk menunjukkan perasaannya secara halus dan penuh makna. Tetapi kamu, dengan logikamu yang dominan dan naluri analitis yang kuat, tidak selalu menangkap sinyal itu, atau mungkin kamu memang menyadari, tetapi memilih untuk mengabaikan dan menjaga jarak demi menjaga batas yang aman dan nyaman, agar tidak terlalu terikat dan terlalu rentan terhadap perasaan yang mungkin akan menyakitimu jika terlalu dalam kamu terjerat.
Sementara dia terus berharap dan menunggu saat dimana kamu akan sadar bahwa semua gestur kecil dan sinyal yang ia kirimkan adalah bentuk dari rasa dan perasaannya yang tulus dan penuh harapan. Karena ia sangat mengagumi dan menghormati kepribadianmu yang penuh kedalaman dan ketegasan. Dan ia merasa ingin menjadi versi terbaik dari dirinya di hadapanmu. Ia percaya bahwa dengan keberanian dan ketulusan, suatu saat nanti kamu akan melihat dan memahami bahwa semua yang ia lakukan dan semua sinyal yang ia kirimkan adalah bentuk dari rasa yang tulus dan penuh harapan yang ingin ia ungkapkan secara langsung dan jujur. Kemunculan King of Swords kemudian memperkuat nuansa analitis, logis, dan kontrol diri yang sangat dalam dan kokoh. Sosok ini tidak ekspresif dalam hal cinta dan perasaan secara terbuka, tetapi bukan berarti ia tidak memiliki perasaan dan keinginan yang mendalam. Ia adalah pemikir, seorang yang lebih suka mengamati dan menganalisis setiap interaksi dan situasi dari kejauhan, lalu menyusun strategi dan rencana sebelum bertindak. Karena baginya, segala sesuatu harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan matang, agar hasilnya sesuai dan tidak menimbulkan kerusakan. Ia memikirkanmu lebih sering dari yang kamu bayangkan, dan itu tidak selalu terlihat dari kata-kata atau tindakan yang dramatis, melainkan melalui perhatian yang tidak mencolok dan penuh makna. Seperti mengingat hal-hal kecil yang kamu sukai, memberikan pendapat yang logis dan objektif saat kamu membutuhkan sudut pandang baru, dan hadir di sampingmu tanpa banyak bicara saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Ia mencintaimu dalam diam, dalam keheningan yang ia anggap sebagai bentuk perlindungan dan rasa hormat terhadap perasaan dan keinginanmu, karena ia tahu kamu bukan orang yang bisa disikapi dan diperlakukan sembarangan, dan bahwa kamu membutuhkan waktu dan ruang untuk memahami dan merasakan perasaan itu sendiri. Ia tidak ingin terburu-buru, karena ia tahu bahwa cinta yang sejati membutuhkan kesabaran dan kepercayaan, dan waktu yang tepat untuk mengekspresikan semuanya secara jujur dan tulus. Ia menunggu saat yang tepat untuk menyatakan perasaannya secara terbuka dan penuh keberanian. Dan meskipun dari luar tampak tenang dan penuh kendali, dalam dirinya ada badai perasaan yang tertahan dan tidak mudah untuk diluapkan. Ia menaruh harapan besar bahwa suatu saat kamu akan melihat dan memahami bahwa ia mencintaimu dalam diam, dan bahwa semua perhatian dan tindakan kecilnya adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan yang tulus. Six of Swords kemudian membawa cerita tentang perubahan dan transisi emosional yang pelan, tetapi dalam yang akan kamu alami dan rasakan secara bertahap. Akan datang momen di mana salah satu dari ketiga sosok ini, yang hatinya paling rentan dan emosinya paling dalam, memilih untuk menjauh dan mengurangi intensitas hubungan, bukan karena rasa cintanya hilang, tetapi karena ia merasa tidak sanggup lagi bertahan di dekatmu tanpa mendapatkan kepastian dan kejelasan. Ia merasa lelah dan hancur setiap kali melihatmu begitu nyaman dan bahagia bersama orang lain, tanpa tahu bahwa ada hati yang sedang perlahan-lahan patah dan terluka karena perasaan yang tak terungkapkan dan tak berbalas itu. Ia akan mulai mengurangi kehadirannya, tidak lagi sering mengirim pesan, tidak lagi sering hadir di sekelilingmu, dan perlahan-lahan akan menghilang dari pandangan dan perhatianmu. Meskipun di hati dan pikirannya, ia masih menyimpan rasa yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi hanya tersembunyi dan tertahan di balik kerinduan dan keputusasaan. Kamu akan menyadarinya, mungkin tidak langsung, tetapi secara perlahan dan pasti. Karena kamu akan merasa ada kekosongan yang mulai muncul dan mengisi ruang-ruang di sekelilingmu. Sebuah ruang yang dulu diisi oleh kehadiran dan perhatian dari mereka yang kini mulai menghilang dan menjauh, meninggalkanmu dalam keheningan dan ketidakpastian. Two of Swords kemudian muncul sebagai simbol dari kebingungan dan dilema yang akan kamu hadapi ketika berbagai petunjuk dan isyarat mulai bermunculan dan kamu merasa bingung dan ragu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak ingin menyakiti hati siapapun, dan kamu juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin lama dan penuh makna, dan hati kecilmu akan mulai bertanya, siapa di antara mereka yang benar-benar kamu lihat dan rasakan lebih dari sekadar teman?
Siapa yang membuat jantungmu berdebar lebih dari biasanya, dan siapa yang kamu takut kehilangan, meskipun kamu sendiri tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Kamu akan merasa terjebak dalam keraguan-raguan dan kebimbangan, karena kamu menyadari bahwa setiap dari mereka punya peran dan makna tersendiri dalam hidupmu, dan kamu harus memilih dengan hati dan pikiran yang jernih dan matang. Di saat yang sama, muncul juga kartu King of Pentacles, yang membawa energi stabilitas, kedewasaan, dan visi jangka panjang. Ia adalah sosok yang sangat matang dan dewasa, yang tidak tergesa-gesa, dan berusaha membangun dirinya secara perlahan dan mantap, sambil menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Ia melihatmu sebagai partner yang sepadan, dan sebagai seseorang yang pantas dan layak untuk dijadikan bagian dari rencana hidupnya. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun secara instan, tetapi harus melalui proses dan waktu yang penuh kesabaran dan ketekunan. Ia menatap masa depan dengan penuh harap, dan keyakinan bahwa suatu saat ia akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan dan membuktikan cintanya yang tulus dan penuh komitmen. Eight of Pentacles kemudian muncul sebagai gambaran dari usaha dan kerja keras kedua dari mereka yang berusaha mendekatimu dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dan tulus dalam niatnya. Mereka hadir dalam banyak bentuk dan cara, dari hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian dan pengabdian, seperti mengantar ketika kamu merasa lelah, membantu menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk, hingga sekadar hadir untuk mendengarkan dan memberi semangat saat kamu merasa putus asa dan lelah. Mereka tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang kata-kata manis dan janji-janji kosong, tetapi tentang konsistensi dan ketulusan dalam tindakan. Dan mereka berusaha menunjukkan itu semua tanpa harus banyak bicara dan berjanji secara muluk-muluk. Mereka tahu bahwa mereka harus hadir dan bertahan, karena mereka percaya bahwa cinta yang tulus dan hakiki adalah tentang siapa yang mampu bertahan dan tetap setia dalam berbagai kondisi dan situasi. Dan akhirnya, muncul Ace of Swords sebagai simbol dari kejujuran dan keberanian yang akan muncul dari salah satu di antara mereka, yang mungkin selama ini tersembunyi dan tidak terduga, yang akan mengambil langkah berani untuk menyatakan perasaannya secara jujur dan apa adanya. Itu bukanlah sebuah pengakuan yang dramatis dan emosional, tetapi sebuah pernyataan yang lugas dan tegas. Sebuah pengakuan yang tidak bisa lagi disangkal dan disembunyikan. Momen itu akan membuatmu berhenti sejenak, merenung, dan menilai seluruh perjalanan dan relasi yang selama ini kalian jalani. Dan kamu akan menyadari bahwa selama ini mungkin kamu telah menjadi pusat perhatian dan perebutan yang tersembunyi. Sebuah cerita yang akhirnya terungkap dan menjadi kenyataan. Di balik semua narasi ini, satu hal yang pasti dan tak terbantahkan adalah bahwa kamu adalah sosok yang sangat dihargai dan dihormati oleh mereka di sekitarmu. Bahkan tanpa kamu sadari, kehadiranmu memberikan dampak besar dan nyata dalam kehidupan mereka. Dari 5 teman terdekatmu, 3 di antaranya menyimpan rasa yang begitu dalam dan tulus. 1 dengan cinta yang ia simpan karena takut kehilanganmu. 1 dengan keberanian yang tertahan dan tertunda karena logika dan rasionalitasnya. Dan 1 lagi dengan sikap dingin dan acuh yang sebenarnya menyembunyikan kerinduan dan harapan yang besar. Kamu berada di titik yang penuh makna dan kompleks, di mana persahabatan dan cinta saling berkelindan dan saling mempengaruhi. Dan di mana setiap langkahmu ke depan akan membawa perubahan dan dinamika yang besar pula. Dan mungkin saat seluruh kebenaran dan perasaan ini muncul ke permukaan, kamu tidak hanya harus memilih siapa yang ingin kamu genggam dan jalani bersama, tetapi juga harus bersiap untuk kemungkinan kehilangan yang tidak bisa lagi kamu pertahankan, karena tidak semua hal dan perasaan bisa dipertahankan selamanya. Apalagi jika mereka tidak diungkapkan dan diakui secara jujur dan tulus. Maka dari itu, ketika semuanya mulai terasa mengambang, antara rasa yang terpendam dan keheningan yang menciptakan jarak tak kasat mata, semesta mulai menggiringmu secara perlahan namun pasti ke dalam fase yang disebut sebagai klarifikasi. Ini bukan lagi soal perasaan siapa yang paling kuat,
atau siapa yang telah lebih lama berada di sisimu. Ini adalah tentang kebenaran, tentang kejelasan, tentang sebuah momen di mana kamu tidak bisa lagi menutup mata terhadap isyarat yang selama ini terus berusaha kamu abaikan. Dan dalam konteks bacaan ini, momen itu muncul kembali dalam bentuk simbolik dari Ace of Swords, sebuah energi yang telah hadir sebelumnya, namun kini datang sebagai konfirmasi bahwa waktunya telah tiba. Ace of Swords bukan hanya sekadar kartu yang berbicara tentang ide-ide baru atau pemikiran yang tajam, melainkan menjadi lambang dari momen pencerahan yang tak bisa dibantah lagi. Sebuah pemotongan kabut, sebuah cahaya yang menembus awan keraguan. Energi dari kartu ini memberitahu bahwa kejujuran akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari pusaran emosi yang mulai membelitmu. Kata-kata yang jujur akan membuka pintu dari segala teka-teki, dan setiap kata itu akan membawa bobot yang berat namun memerdekakan. Kamu tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, dan semesta tahu itu, maka ia mengatur waktunya, agar satu demi satu, tabir yang selama ini menyelimuti hatimu dan hati mereka yang menyayangimu mulai terbuka. Kamu akan berada dalam satu situasi yang menuntutmu untuk tidak lagi hanya menggunakan logika seperti biasanya. Di sini, kamu akan dihadapkan pada keharusan untuk mendengarkan suara hatimu secara jernih, tanpa interupsi dari rasa takut atau khawatir akan menyakiti. Dan di antara momen-momen penuh pertimbangan itu, salah satu dari mereka, seseorang yang selama ini mungkin kamu pandang sebagai sahabat, sebagai pelindung diam-diam, atau bahkan sebagai sosok yang tak kamu sangka, akan menyatakan perasaan yang telah ia simpan begitu lama. Pengakuan itu tidak akan datang dengan berlebihan, tidak akan datang dengan puisi atau janji bombastis, tapi ia akan hadir dengan lugas, dengan kejelasan yang seperti mengiris batas antara persahabatan dan cinta. Kata-katanya akan sulit disangkal, karena ia tidak berbicara untuk menyenangkanmu, melainkan untuk membebaskan dirinya dari beban yang telah dipikul terlalu lama. Dan pengakuan itu bisa jadi adalah awal dari sebuah hubungan baru. Hubungan yang penuh keterbukaan, rasa saling percaya, dan keintiman yang lahir dari dasar pertemanan yang telah lama dibangun. Namun pada sisi lain, kejujuran ini juga bisa menjadi momen yang paling sulit dalam hidupmu, karena tidak semua cinta bisa dibalas dengan cinta yang sama. Dan menyadari hal itu akan menjadi pukulan yang tak mudah diredakan. Kemudian hadir Eight of Pentacles, sebuah simbol kerja keras, dedikasi, dan pembangunan perlahan yang berorientasi pada masa depan. Energi ini memperlihatkan bahwa salah satu dari mereka, yang selama ini mungkin kamu anggap hanya sebagai teman biasa, seseorang yang tidak pernah menuntut apa-apa dan tampak netral di tengah dinamika hubunganmu, adalah sosok yang sebenarnya sedang membangun dirinya secara konsisten, agar suatu hari nanti ia bisa layak untuk berdiri di sampingmu. Ia tidak banyak bicara. Ia bukan tipe yang agresif dalam menunjukkan rasa, tapi segala tindakannya mengarah ke satu hal, menjadikan dirinya seseorang yang bisa kamu andalkan, percaya, dan andai boleh berharap, kamu cintai. Ia melihat kamu sebagai motivasi hidup, sebagai sosok yang membuatnya ingin terus tumbuh dan berkembang. Dan meskipun kamu tidak pernah menyadarinya, kehadiranmu menjadi pemicu dalam dirinya untuk terus memperbaiki diri. Ia memperhatikan detail, dari hal terkecil yang kamu sukai hingga bagaimana kamu bereaksi dalam situasi sulit. Ia hadir ketika kamu merasa dunia terasa berat, bukan sebagai penyelamat dramatis, tapi sebagai tangan yang selalu siap menopang tanpa perlu diberitahu. Ia tidak akan bersaing dengan yang lain, karena baginya, cinta bukan perlombaan. Cinta adalah proses panjang yang dibuktikan oleh tindakan nyata, bukan kata-kata. King of Pentacles muncul sebagai representasi dari seseorang yang telah lebih dulu menyusun fondasi hidupnya. Ia adalah pribadi yang stabil, baik secara karier maupun emosi. Ia tidak mudah goyah, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan tidak mencari perhatian lewat cara-cara mencolok. Tapi justru karena stabilitasnya itulah, ia menjadi sangat menginginkan kejelasan. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia juga tahu bahwa tidak semua hal bisa ditunggu terlalu lama.
Maka ia menanti, menunggu isyarat kecil darimu, sesuatu yang bisa memberinya harapan untuk melangkah. Jika kamu menunjukkan kehangatan, ia tidak akan ragu. Tapi jika kamu tetap diam, tetap menggantung, tetap terombang-ambing antara logika dan perasaan, ia akan memilih menjauh. Bukan karena menyerah, tapi karena ia tahu, mencintai juga berarti tahu kapan harus menjaga martabat diri. Lalu tibalah momen paling rumit, saat Two of Swords kembali menyapa. Ini adalah fase di mana kamu benar-benar harus mengambil keputusan. Bukan hanya antara dua orang, tetapi juga antara dua jalan yang akan menentukan arah hidupmu. Apakah kamu akan mempertahankan stabilitas dan harmoni pertemanan yang telah lama kamu jaga? Atau kamu akan mengambil risiko dan mulai mengurai perasaan yang sebenarnya sudah lama ada, namun kamu kubur dalam-dalam demi menjaga kenyamanan semua pihak? Disinilah kamu diuji, karena setiap pilihan akan meninggalkan jejak. Dan terlalu lama menunda, hanya akan memperburuk keadaan. Karena cinta yang dibiarkan menggantung terlalu lama akan berubah menjadi kelelahan. Dan dari kelelahan, lahirlah jarak. Dan dari jarak, tumbuhlah kehilangan. Six of Swords hadir kembali sebagai pengingat bahwa perubahan adalah bagian tak terelakkan dari hidup. Akan ada seseorang dari lingkaran dekatmu yang perlahan menjauh. Bukan karena ia tidak lagi peduli, tapi karena ia menyadari, jika ia terus berada di sana, ia hanya akan makin terluka. Ia memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dengan pergi. Tanpa suara, tanpa drama. Hanya perginya yang akan kamu rasakan dalam hening. Dan mungkin kamu akan merindukannya, bukan karena kamu mencintainya, tapi karena kamu kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam mencintaimu dalam diam yang paling dalam. Saat semua ini berlangsung, Queen of Wands kembali muncul. Kali ini bukan hanya sebagai simbol dari pesona luar biasa yang selama ini kamu pancarkan, tapi juga sebagai panggilan untuk mulai menyalurkan cahaya itu ke arah yang lebih terfokus. Kamu selalu menjadi sosok yang hangat, magnet bagi banyak hati, pembawa semangat di tengah kebosanan. Tapi kini, semesta bertanya, kepada siapa kau ingin arahkan sinar itu? Apakah pada seseorang yang telah setia hadir tanpa banyak bicara, atau pada sosok yang diam-diam, menunggu dengan harapan dan kesabaran luar biasa? Kamu harus mulai mengenali bentuk cinta yang kamu butuhkan, bukan hanya yang kamu terima. Dan Queen of Swords, sang refleksi terdalam dirimu, kembali muncul sebagai kekuatan penentu. Kamu tidak bisa terus memikirkan perasaan semua orang tanpa bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Ini adalah saatnya untuk seimbang antara logika dan hati. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untukmu. Dan kamu berhak membuat pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena kasihan, tetapi karena kamu pun berhak mencintai dan dicintai dengan jujur. Kini, saat semua energi dari kartu-kartu ini menyatu, semesta hanya ingin menyampaikan satu pesan penting, bahwa dalam waktu dekat, dalam beberapa minggu ke depan, seseorang dari mereka akan memberanikan diri menyampaikan isi hatinya. Bukan lagi dalam diam, bukan dalam gestur samar, tapi dengan kejujuran yang telah lama tertahan. Ia tahu risikonya. Ia tahu kemungkinan ditolak itu besar, tapi ia tak lagi sanggup menyimpan perasaan itu sendirian. Perasaan ini telah terlalu lama tumbuh dalam kegelapan, dan kini ia butuh cahaya. Dan kamu akhirnya harus memilih. Atau paling tidak, jujur pada dirimu sendiri sebelum kamu jujur pada siapapun. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8899 sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.